Bayangin ya, lu tinggal di negara penghasil minyak, tapi tiap pagi negara lu beli BBM dari negara yang nggak punya sumber minyak. Bukan karena nggak tahu caranya ngebor, tapi memang karena sistemnya udah lama digali, tapi nggak pernah ditambal. Nah, di tahun 1996, Indonesia itu ngelifting minyak sebanyak 1,6 juta barrel per hari. Konsumsinya cuma setengah. Artinya, kita ekspor lebih dari 1 juta barrel minyak mentah tiap hari. Negara-negara lain waktu itu menganggap Indonesia sebagai kekuatan energi di Asia Tenggara. Bahkan kita adalah salah satu pendiri OPEC. Zaman itu katanya Indonesia macan Asia. Sekarang lifting tinggal 580.000. Konsumsinya 1,6 juta. Macannya mungkin masih ada, tapi ngorok di SPBU. Hari ini 54-59% BBM yang masuk ke Indonesia datang dari Singapura. Negara kecil di seberang lautan nggak punya minyak mentah, tapi punya kilang raksasa. Mereka bukan produsen, mereka bukan penambang. Mereka jago dagang dan kita tetap jadi pelanggan tetap. Mereka nggak perlu ngebor, cukup nunggu kita transfer invoice. Singapura itu ibaratnya Wall Street ya, tapi Wall Street bahan bakar, pelabuhan kelas dunia, refinery level global. Mereka beli crude dari Timur Tengah, mereka olah, terus mereka jual. Kita punya ladang, tapi nggak punya pipeline kebijakan yang jelas. Singapura nggak punya minyak, tapi punya petanya. Kita punya sumur, tapi kita nggak tahu arahnya. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita beli dari sana? Kenapa bukan dari Timur Tengah langsung? Kenapa kita nggak cukup sih kilangnya? Kenapa kita nggak punya cadangan sendiri? Atau yang lebih nyakitin lagi, kenapa selama 25 tahun kita nyaman di posisi yang ketergantungan? Gue bukan bilang kita bodoh ya, tapi kayaknya kita ini terlalu pinter buat nggak berubah-berubah. Tiap tahun menterinya ganti, tiap berita kilang mangkrak. Ini awet, udah kayak luka lama ya. Kita hidup di negeri yang bisa ngebor masa depan, tapi suka beli masa lalu, dikemas ulang dan disubsidi sama rakyat kecil. BBM itu bukan cuma bahan bakar, dia itu adalah cermin sejauh mana kita mau ngatur energi kita sendiri atau cuma sekedar beli kenyamanan dengan harga yang ketergantungan. Jadi negara kaya minyak beli BBM dari negara tanpa sumur. Ini menurut gua ironi atau strategi, atau kita udah terlalu biasa dengan ketergantungan sampai kita nggak kerasa lagi bentuknya. Lu percaya nggak kalau misalnya gue bilang ketergantungan BBM dari Singapura itu sengaja dibikin? Bukan karena kita nggak bisa produksi ya, tapi karena ada yang nggak mau kita mandiri. Terlalu dramatis? Mungkin, tapi ada yang aneh nggak sih? Kalau negara kaya minyak, tapi tiap hari beli dari negara yang bahkan nggak punya sumur. Kita baru ini dengar lah ya, Menteri SDM bilang ini by design. Katanya dia punya bukti tapi nggak bisa dibuka, cuma untuk kementerian aja. Satu sisi gue pengen percaya, tapi di sisi lain mungkin kita juga nggak bisa makan data rahasia sebagai kebijakan publik. Kalau lu tahu ada sabotase, kenapa bukannya lapor ke DPR atau ke KPK? Kenapa ngomongnya di forum hotel mewah sambil tepok jidat?
Tapi kita juga nggak bisa langsung nyinyir ya, karena faktanya udah lebih dari 20 tahun lifting minyak di Indonesia itu terus turun. Sumur-sumur lama kayak Rokan, Mahakam, Cepu itu decline. IOR itu mahal bro, butuh teknologi. Kadang udah di steam tetap aja nggak keluar minyak. Jadi ya wajar kalau investor ogah masuk. Wajar kalau kita kesulitan menambal selisih lifting dengan konsumsinya. Masalahnya wajar, tapi kenapa dibiarkan? Kenapa kilang kita stagnan? Kenapa GRR di Tuban itu jalan di tempat? Kenapa sistem lifting nggak pernah dipercepat? Kalau semua lambat, semua mangkrak, semua nggak efisien, lama-lama jadi wajar juga kita curiga. Jangan-jangan ini bukannya gagal, tapi emang sengaja didiamkan. Bahkan Pak Men ini cerita soal tahun 1997 yang katanya lifting itu sampai 1,6 juta, konsumsinya cuma 500 ribu. Indonesia ekspor besar, jadi salah satu motor OPEC. Tapi zaman itu juga zaman sentralistik ya. Kilang dimonopoli, pendapatan migas nggak turun, ya jadi ketahanan. Jadi apakah kita perlu nostalgia? Dan sekarang kita justru malah tenggelam di sistem yang makin asing, makin ribet, dan makin nyaman buat jadi kita sebagai seorang middleman. Sekarang yang jadi pertanyaannya bukan siapa yang salah, tapi kenapa nggak ada yang mau benerin? Kalau regulasi eksplorasi lama banget diurus, kalau perizinan kilang bisa bertahun-tahun, kalau keputusan politik soal BBM bisa diganti tiap ganti menteri, maka ya bukan sabotase eksplisit, tapi sabotase secara struktural yang diam-diam jadi normal. Gue bukan bilang semua ini hasil dari konspirasi, tapi lu juga jangan bilang ini cuma kesalahan teknis. Karena kalau yang bocor itu keran dan bocor di tempat yang sama dan tiap tahun lu beli seal baru tapi nggak pernah nutup, maka lu bukan korban. Lu adalah bagian dari sistem yang bikin air ini terus ngalir ke arah yang sama. Jadi semua by design atau by default. Atau mungkin malah dua-duanya. Desainnya rusak, defaultnya nyaman. Dan rakyat tiap minggu ngantri di SPBU bayar harga dari sistem yang katanya rahasia, tapi dampaknya nggak pernah disembunyiin. Oke, sekarang kita coba masuk ke soal yang paling teknis, tapi menurut gue ini juga yang paling menentukan ya. Kalau kita mau berhenti beli dari Singapura dan kita pindah ke Timur Tengah, emang bisa? Siap nggak negara ini? Karena mindahin pasokan BBM itu bukan kayak mindahin warteg ya, dari yang gang sebelah ke gang sebelah. Ini soal pelabuhan, kapal tanker, storage, dan sistemnya. Pertanyaannya sederhana deh, tapi menurut gue ini penting. Apakah pelabuhan kita siap buat nampung long range shipment dari Gulf area? Apakah kita punya buffer storage yang cukup? Kalau misalnya pengiriman dari tim tank telat 3 hari aja coba. Telat 3 hari gimana tuh jadinya tuh? Dan apakah kilang kita siap untuk mengolah varian kualitas BBM dari supplier yang beda-beda speknya? Kalau jawabannya belum, maka pindah pasokan itu bukannya strategi. Itu sama aja nyebur ke lautan logistik tanpa pelampung. Lu tau nggak, sebagian besar BBM kita itu masuk lewat pelabuhan di area barat, Tanjung Uban, Dumai, dan Pelaju. Kenapa? Ya karena Singapura itu tinggal nyebrang sedikit. Tapi kalau dari Timur Tengah, kita itu harus lewat Selat Hormuz, Samudra Hindia, dan ribuan mil laut. Artinya waktu tempuh kita itu lebih lama, biaya logistik kita lebih besar, dan resiko supply itu terganggu juga lebih tinggi. Lu siap nggak kalau SPBU delay seminggu karena kapal tanker kejebak krisis regional? Negara kayak Jepang atau Cina itu bisa main dari banyak front ya, karena mereka punya cadangan strategis. Mereka punya strategic petroleum reserve yang bisa nge-cover konsumsi nasional mereka selama 90 hari. Lah kita, kalau satu pelabuhan aja kena badai, bisa goyah sepulau. Jadi sebelum kita ngomongin harga diri, kita harus jujur dulu tanya sama diri kita, apakah kita udah punya infrastruktur buat nampung kebijakan itu?
Kita boleh sebel sama Singapura, tapi ya realistis lah. Kalau mereka efisien, mereka punya pelabuhan canggih, kilangnya modern, dan ekosistem energi mereka itu rapi. Sementara kita masih sibuk soal perizinan dan proyek kilang yang ya lu tau lah, jalannya udah kayak sinyal HP di gunung. Bahkan sekarang yang rame lah isu ijazah Jokowi. Hal-hal yang kayak gitu dipermasalahin. Jadi sebenarnya yang perlu dilawan itu bukan Singapuranya, tapi sistem kita yang nyuruh rakyat sabar sambil elitnya seneng ngatur tender BBM. Gue ngerti maksud Pak Men, harga diri itu memang penting, tapi kalau lu pindah ketergantungan dari satu titik ke titik lain tanpa ngubah sistem logistiknya, tanpa ngebangun storage nasional, tanpa ngereformasi struktur distribusinya, maka yang berubah itu cuma satu hal, ya invoice-nya. Harga tetap mahal, resikonya tetap tinggi, dan yang bayar tetap rakyat kecil yang ngantri di SPBU. Jadi mindahin pasokan itu bisa jadi strategi, tapi harus diiringi sama kesiapan. Kalau enggak ya, itu namanya bukan kebijakan. Itu peluang logistik yang ditulis pakai retorika dan dibayar pakai pajak lu sendiri. Atau mungkin lu pernah coba dengar pertanyaan seperti ini. Lebih baik sedikit lebih mahal asal kita berdaulat. Ini kedengarannya nasionalis banget ya. Tapi coba lu tarik napas dulu pelan-pelan, bro. Dan pikirin pelan-pelan. Tenang, pikirin pelan-pelan. Kalau harga lebih mahal, tapi sistemnya nggak berubah, siapa yang berdaulat? Dan siapa yang bayar? Gue nggak anti kedaulatan ya, tapi yang gue pertanyakan, bentuk kedaulatan yang kayak apa? Kalau lu beli BBM dari Timur Tengah, tapi tetap lewat trader, tetap lewat clearing house, tetap lewat broker global, itu namanya bukan kedaulatan. Itu cuma pindah jalur markup. Kita bayar lebih mahal bukan karena kita merdeka, tapi karena kita belum mandiri. Lu pikir beli dari Middle East itu direct transfernya ke sumur Arab Saudi? No, masih ada middleman, freight cost, resiko geopolitik, dan asuransi tanker tentunya. Bahkan kadang BBM yang kita beli dari Singapura itu juga asalnya dari Middle East. Dan itu artinya kita mungkin cuman muterin rute aja, tapi endingnya ya tetap sama, bayar ke pihak yang bukan kita. Dan selama kita belum punya sovereign buyer agency yang bisa negosiasi langsung, ngedirect langsung ke pusatnya, atau dengan beli besar-besaran dan distribusi sendiri, maka semua harga diri itu masih dibayar pakai dompet rakyat. Sampai sini lu paham nggak? Oke, sekarang coba kita masuk ke dapur negara atau APBN. Anggap lagi nih, harga beli BBM sama dengan subsidi naik. Subsidi naik sama dengan ruang fiskal makin sempit. Dan kalau subsidi nggak dinaikkan, maka harga di SPBU bisa naik. Dan kalau harga naik, yang paling kencang teriak ya bukan orang kaya, tapi tukang ojek, warteg, sama ibu rumah tangga. Jadi tolonglah, kalau mau bawa harga diri, pastikan dulu lu punya struktur yang bikin harga itu bisa dikendalikan. Kita ini sering banget ya suka sama kalimat besar, tapi lupa bangun sistem kecil. Mau berdaulat energi, tapi nggak punya cadangan strategis. Mau bebas dari Singapura, tapi logistik kita tetap lewat trader yang sama. Ini kayak pindah rumah karena kesel sama tetangga, tapi ternyata tukang sayur, air galon, dan kurir paketnya masih sama juga. Masalah BBM itu udah kayak opera sabun ya. Isunya sama, pemainnya gonta-ganti, tapi endingnya tetap rakyat yang bayar. Kalau elit berantem di atas, rakyat ngisi Pertamax makin lama makin pelan. Karena sekarang bukan cuma bahan bakar yang mahal, tapi juga bahan omongan. Jadi bro, harga diri itu memang penting, tapi tanpa logistik, tanpa sistem, tanpa reformasi hilir, harga diri itu bisa jadi harga yang dibayar sama rakyat kecil. Cuman karena narasi yang nggak pernah dia undang buat diskusi.
Kita udah bahas banyak hal ya, dari lifting yang turun, impor dari Singapura, drama harga diri, sampai logistik yang bolong. Sekarang tinggal satu pertanyaan paling penting. Kalau lu nggak mau impor dari Singapura, terus lu siapin apa? Gue punya masukan ya. Pertama, kita butuh lembaga khusus semacam sovereign energy buyer, misalnya kayak CNPC-nya China atau JOGMEC punya Jepang. Tujuannya jelas, beli langsung ke produsen, volume besar tanpa makelar. Tentu ini akan bikin kita jadi punya leverage di pasar global. Karena selama ini kita masih ngandelin trader internasional. Iya, berdaulat, lu itu cuman dalam bentuk PowerPoint. Kemudian, yang kedua, kilang harus jalan. Bukan cuma wacana ya, bukan juga cuma rencana, tapi beneran jalan. Ini ibarat kayak misalnya lu lihat JRR Tuban atau RDMP Balikpapan dan proyek kilang lainnya. Ini harus dikawal kayak proyek strategis nasional. Karena selama kita nggak bisa olah BBM sendiri, kita nggak akan punya posisi tawar. Terus yang ketiga, mungkin kita juga perlu untuk mereformasi hilir migas. Misalnya seperti perizinan-perizinan yang ribet, regulasi yang tumpang tindih, koordinasi antar kementerian, BPH Migas, SKK Migas, dan Pertamina itu jangan kayak nonton sinetron, dramanya nggak bisa habis. Di sini harus ada centralized energy command yang bisa nyusun kebijakan, negosiasi kontrak, dan ngatur cadangan nasional. Kemudian yang keempat, diversifikasi pasokan BBM itu wajib. Tapi bukan reaktif ya, bukan karena Singapura nggak punya sumur, terus gua cabut. Tapi lewat strategi, bro. Buka kontrak dengan Middle East, India, Afrika, bangun strategi blok, perkuat pelabuhan di timur dan tengah. Dan yang paling penting, hitung dulu sebelum emosi. Dan yang terakhir, kita nggak bisa selamanya main di BBM. Transisi energi itu bukan tren, itu adalah keniscayaan. Tapi tentu kita harus realistis, jangan buru-buru net zero tapi masih impor solar. Bangun EV ekosistem, biofuel, hidrogen, tapi sambil ngeberesin dulu urusan bensin dan diesel. Kalau lu belum bisa berdiri, jangan maksa sprint lah. Jadi bro, solusi itu ada ya, tapi bukan dari satu pidato atau satu menteri tepuk jidat. Solusi itu lahir dari keberanian membongkar kenyamanan dan kemauan membangun dari pondasi yang baru. Karena bangsa ini udah terlalu sering lah beli waktu. Sekarang udah saatnya kita beli arah. Bukan marah, tapi reformasi. Kita negara besar, kaya minyak, kaya sejarah, kaya jargon. Tapi masih beli BBM dari negara kecil yang nggak punya ladang. Kita punya sumber daya, tapi nggak pernah cukup berani bikin sistem yang bisa jaga itu semua. Mungkin ini bukan kesalahan siapa-siapa. Mungkin kita semua cuma terlalu nyaman, terlalu biasa dengan sistem yang bocor, terlalu sering diminta sabar, sampai kita lupa. Kita pernah berdiri sendiri, dan lebih serem dari dijajah orang adalah dijajah sama kebijakan sendiri. Sekarang lu udah tahu BBM dari Singapura, kenyamanan atau ketergantungan. Kalau lu rasa ini absurd, bantu sebarin. Kalau lu rasa ini penting, lu mulai ngomong. Dan kalau lu rasa negara ini layak berdiri lebih kuat, jangan cuma isi bensin. Isi pikiran, isi keberanian, isi narasi baru. Karena bangsa besar bukan cuman yang bisa beli BBM dari siapapun, tapi yang berani bangun sistem biar nggak perlu beli terus.